Modus proyek pengembang PIK 2 punya Aguan ini sangat licik dan biadab ya. Presiden Prabowo harus segera bertindak dan memerintahkan kepolisian untuk menangkap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wis ID di sini di Wis ID Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan baik-baik saja secara paripurna ya. Nah, ini ada penampakan drone ya di kawasan daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, di sini terlihat sekali bagaimana kondisi tambak-tambak atau sawah-sawah para petani dan nelayan di daerah tersebut ya. Ini kamera drone dari Alpha Channel. Jadi modus jahat proyek ini ya, entah ini pelakunya dari Kades ya, kepala desa, atau memang ada perintah langsung dari bos pengembang PIK 2. Jadi modusnya seperti ini ya, sungai, aliran sungai ya, sungai di daerah tersebut diuruk dengan tujuan tambak dan sawah mereka agar tidak menjadi produktif. Lalu terpaksa mereka menjual murah tambak dan sawah tersebut karena sungainya sudah diuruk ya, mengakibatkan sawah dan tambak mereka menjadi tidak produktif. Nah, ini modus kejahatannya ya. Dan entah mengapa Kapolsek daerah tersebut membiarkan hal ini terjadi ya, ini kejoliman ini. Atau jangan-jangan mereka sudah masuk angin ya, sudah terkena suap sehingga membiarkan proyek ini, proyek kejahatan ini terus berlangsung. Nah, ini kondisi tambak dan sawah mereka yang terpaksa mereka jual dengan harga murah ya, hanya Rp50.000 per meter persegi. Terpaksa mereka jual murah karena sawah dan tambak mereka menjadi tidak produktif akibat dari pengurugan sungai. Luar biasa ya, sangat keji ini ya. Dan kabarnya pembayarannya pun baru setengahnya ya. Kabarnya baru sekitar 30 juta dibayar dan sisanya tidak jelas ya. Sehingga hampir setiap hari di desa Kronjo tersebut ya, ramai para nelayan, para petani, warga daerah Kronjo yang menuntut haknya atas ganti rugi akibat dari proyek pengembang PIK 2 ini ya. Ya, seharusnya Presiden Prabowo ini segera bersikap memerintahkan jajaran kepolisian untuk menangkap para pelaku kejahatan lingkungan seperti ini ya, kejahatan kemanusiaan ya. Mereka mengabaikan AMDAL, mengabaikan hak-hak warga yang sewajarnya bernafsu untuk terus membangun tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan ya. Turut prihatin kepada warga yang menjadi korban akibat proyek PIK 2 ini ya. Dan terus terang saya pribadi ikut kecewa akibat pernyataan Kiai Said Akil Siraj yang menyatakan bahwa lahan daerah Kabupaten Tangerang tersebut adalah lahan yang terlantar ya, atau tanah yang terlantar. Ini betul-betul sebuah bentuk penyesatan. Tidak benar itu perkataannya ya. Sangat mustahil jika warga
yang bersikukuh atas tanah atau tambak atau sawah mereka, mereka menuntut haknya secara bersikukuh sangat mustahil jika itu bukan hak mereka ya. Jadi satu bentuk penyesatan jika dikatakan bahwa daerah tersebut adalah tanah yang terlantar ya. Ini benar-benar pernyataan yang sangat keji menurut saya. Ya, seharusnya kita melihat dengan jernih ya, dengan clear bagaimana permasalahan ini bisa terjadi ya. Jangan hanya menelan mentah-mentah informasi-informasi yang tidak benar ya. Bila perlu, tabayun atau turun langsung ke daerah tersebut dan menanyakan kepada warga mengapa itu bisa terjadi ya. Jangan hanya asal berkomentar ya, sehingga bisa melukai perasaan para korban karena terdampak penggusuran dari proyek PIK 2 ini ya. Proyek yang di PSN-kan ya. Ini sebetulnya ada keterkaitan dengan pemerintahan Jokowi ya. Presiden Jokowi yang membuat proyek PIK 2 swasta ini menjadi PSN. Ini aduh. Mekanismenya seperti apa ya? Kok bisa itu? Apakah proyek PIK 2 ini adalah hadiah dari Jokowi untuk Aguan? Inilah yang perlu diusut ya. Jadi sekali lagi, pemerintahan Prabowo ini harus memberikan atensi khusus kepada warga yang terdampak korban penggusuran akibat proyek PIK 2 ini ya. Dan segera memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengusut dan menangkap para pelakunya ya. Begitu juga dengan KPK, jika ada aparat desa yang terlibat dari proyek yang jolim terhadap warga Tangerang, Banten ini, harusnya segera diusut dan segera ditangkap ya. Dan anehnya, Pak Listio Sigit ya terdiam atas apa yang terjadi di daerah ini ya, seolah-olah tidak tahu ya, seolah-olah beliau tidak tahu ya atas apa yang terjadi di daerah Kabupaten Tangerang, Banten ini ya. Ayo Pak Menteri ATR BPN segera menyelesaikan kasus ini agar tidak berlarut-larut ya. Kasihan para warga yang menuntut haknya. Karena daerah tersebut adalah mata pencarian mereka ya. Kasihan jika akhirnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Kasihan sekali ini. Turut simpati kepada warga yang menjadi korban penggusuran akibat proyek PIK 2 ini ya. Dan di sini saya ikut menghimbau, mari kita berdonasi kepada mereka secara tepat sasaran ya. Bila perlu datang langsung ke daerah tersebut, tidak menjadi masalah ya. Oke, pantau terus channel ini ya. Terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton channel sederhana ini. Itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa yang belum subscribe, di like, di share. Terima kasih buat semuanya. Wis Adi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perjuangkan membela yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.